Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta YouTube Endang Entertainment. Pada sore hari ini saya di Kota Majalengka kebetulan bersama Bapak atau Akang Endang ya, panggilan Kang Endang ya. AA. Endang aja lebih bagus ya. Iya, lebih akrab jadinya. Karena memang orang asli Sunda banget. Oke. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah makin baik. Makin baik. Makin hari makin baik. Semangatnya gimana? Semangatnya kalau bilang orang motivator luar biasa. Luar biasa. Jadi makin hari harus makin baik. Betul. Makin hari harus makin semangat. Kemarin. Oke, terima kasih. Pada hari ini saya kemarin udah dari Jakarta ke Majalengka dan sedikit berjalan-jalan. Saya lihat banyak sekali objek wisata atau memang tempat-tempat yang bagus untuk dijadikan objek wisata yang bisa menjadi pendapatan atau daya tarik daerah Majalengka. Seberapa jauh sih itu mengenal dunia pariwisata? Oke. Dunia pariwisata. Baik, Kang Riki. Alhamdulillah ya. Majalengka itu diciptakan oleh Allah itu dengan landscape atau pemandangan yang luar biasa. Artinya Allah sudah menciptakan Majalengka dengan kontur topografi yang sedemikian indah apabila dipandang oleh mata. Nah, kenapa dikatakan wisata? Ada daya tarik, ada daya tawar. Nah, pemerintah daerah, pemerintah baik itu kabupaten atau desa pekakan itu sehingga disitulah ada campur tangan manusia sehingga landscape dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada wilayah-wilayah di Majalengka khususnya di Sindangwangi kecamatan itu peran serta manusianya. Di situ apa ada SDM-nya itu mengolah SDA yang ada sehingga terjadilah sebuah perpaduan antara SDA landscape dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan perlakuan khusus atau dikelola oleh SDM sehingga menjadi sebuah objek wisata yang bisa jadi daya tarik. Seperti itu kan. Ada peribahasa mengatakan seperti ini. Allah menciptakan Bandung itu saat Allah bersedia, dan Bandung itu kota bersedia. Nah, berarti Allah sedang bahagia saat menciptakan Majalengka. Bukan seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Oke. Majalengka itu selain dikatakan memang kota wisata sekarang ini, dari dulu terkenal kota angin, ya kan. Cuman di beberapa titik, alhamdulillah kita diberi titik yang tinggi sehingga ada pemandangan gunung, yang sawah, ada secara seri, ada curug, pancuran, ada telaga, ada berbagai objek wisata tersebar di seluruh kecamatan di Majalengka. Dan di Sindangwangi sendiri kan, itu kita ada namanya istilah slogan Kawit Wangi. Artinya apa tuh Kawit Wangi? Kawit Wangi itu adalah kawasan wisata Sindangwangi. Jadi semua objek-objek wisata di Sindangwangi itu dirangkum dalam Kawit Wangi. Istilah slogan seperti itu. Oke, sebentar. Saya jadi menggelitik dalam hal ini karena kemarin kita dalam perkenalan Kang Endang itu adalah dari lulusan dari UGM dari pertanian. Kok bisa nyasar ke pariwisata itu gimana caranya? Okay. Gimana ceritanya? Simpel. Coba. Hobi. Hobi. Berangkat dari hobi. Hobi sekolah boleh dipertahankan, tapi hobi kita jalan-jalan. Hobi traveling lah ya. Traveling, kita mencari spot-spot yang bagus untuk foto, untuk wisata. Kalau istilah anak muda sekarang apa? Healing. Buat healing. Healing itu sehingga menjadikan saya itu ketertarikan akan dunia pariwisata itu lebih seperti itu. Apalagi dari tahun 2013 itu kan saya ikut masuk ke biro wisata sebagai pelaku. Punya teman saya diminta untuk jadi tour leader. Ya, jadi bawa rombongan itu kan dari SD, SMP, SMA, rombongan dari Majalengka, Cirebon itu kan dibawa ke Jogja tempat saya. Ya, itu. Jadi kita kan bisa menerangkan Borobudur seperti ini, Prambanan seperti ini, Parangtritis. Ya, kita kasih edukasi ke peserta wisata seperti itu. Jadi keterlibatan wisata saya dari tahun 2013. Jadi awalnya dari hobi, pekerjaan dan minat untuk mengembangkan wisata di daerah Majalengka khususnya Sindangwangi. Oke. Dan dari situ mungkin muncul dalam pikiran Anda untuk mengembangkan potensi SDA yang ada di daerah Anda. Betul. Begini Kang, Allah itu menciptakan SDA supaya kita berpikir ya, tafakkarun berpikir ya.
Kenapa? Ini kalau diolah dengan manajemen, ya kan, ada campur tangan manusianya, insya Allah ini akan berimbas. Utamanya efeknya adalah kepada faktor ekonomi. Faktor ekonomi masyarakat ya. Betul sekali Kang. Tenaga kerja, terserap, Iya. usaha, UMKM, ya kan. Putaran uangnya di situ. Putaran juga ada uang, UMKM jasa, ya. iya kan, ada jasa di situ, ada retribusi untuk PAD, entah itu kabupaten, dinas atau ke desa. Karang taruna, anak-anak muda yang milenial kita libatkan. Ibu-ibu bikin makanan-makanan ringan, ya kan, cemilan bikin warung. Mengenalkan makanan daerah juga gitu ya. Betul, sehingga ekonomi berputar, uang berputar di situ. Jadi Sehingga pada intinya ada ekonomi makro dan mikro di situ ya. di situ pendapatan per kapita masyarakat Sindawang ini diharapkan akan naik, dan itulah akan berimbas kepada apa, GDP, GNP, dan kemudian sensus ekonomi akan mengatakan bahwa dengan adanya wisata di Sindangwangi, pada khususnya pada umumnya di Majalengka, itu akan membuat perekonomian bergerak dan kesejahteraan akan meningkat. Betul. Berarti pengaruhnya cukup agung ya, cukup besar lah ya. Nah, dalam Pokok dunia nama wisata, iya Kang, wisata teh anu aya nama jadi bahan atau atanapi mun orang nama istilah nama pakasaban sapopoe. Sapopoe. Oh, Berarti dengan adanya wisata di daerah Andang ini mengurangi orang untuk bisa urban ke kota. ke kota, betul. Salah satunya adalah demikian. Sehingga begini kan, orang dulu berbondong-bondong ke kota dan kerjaan. Ngapain jauh-jauh ke kota? Di desa we aya tuh, aya talaga, tuh aya curug, tuh aya sawah terasering, tuh aya pemandangan anu endah gitu kan. Tinggal bagaimana kitanya memberikan edukasi, memberikan motivasi, ya kan. Kemudian kita promosi gimana caranya wisata yang ada di Sindangwangi itu bisa menarik wisatawan lokal ataupun luar daerah. Seperti itu kan. Oke, jangan anak muda berpikir seperti Anda. Karena anak muda sekarang kan ke istilahnya pengen yang penting gue berhasil sendiri tanpa harus bareng-bareng. AA pengen ngajak bareng-bareng dengan pemuda yang lain maju bareng. Apa sih konsepnya AA tawarkan kepada anak muda untuk bisa bareng-bareng sukses bareng-bareng membangun SDA yang ada di daerah? Jadi, konsep bareng-bareng, sasarengan, Sasarangan rereongan, ya. itu konsep sebetulnya sangat bagus untuk ukhuwah, entah itu ukhuwah di masyarakat ataupun ukhuwah Islamiyah, orang-orang mayoritas mohon maaf ya Muslim. Nah, konsep itu bisa diawali, dimotori oleh gerakan pemuda, yaitu melalui Karang Taruna. Kemudian ada lagi program dari Kemenkes dan Kementerian Pariwisata, yaitu ada kelompok sadar wisata atau dinamakan dengan POK Darwis. Dan itu di beberapa daerah sudah berjalan, dan alhamdulillah bisa terlihat grafik dari kegiatan dan juga ekonomi yang meningkat seperti itu kan. Berarti harus ada memang berkesinambungan ya Iya, dalam iya. hal ini. Jadi dari internal masyarakat didorong oleh kaum muda, kemudian disupport oleh sistem di desa, dan didukung lagi oleh pemerintah daerah. Itu akan menjadi sebuah kolaborasi yang eksotis kan. Betul. Dan eksotis bernilai bisnis. Itu Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat pasti harus dijaga ada selalu. dan dijaga. Makanya diperlukan adanya kebijakan yang sustainable, artinya kebijakan yang berpihak kepada wisata yang berjangka panjang dan berkelanjutan. Oke. Sehingga wisata itu bukan cuman mengurang namanya hadet kuku lah, dan hadet kuku baru muncul ramai terus padam, enggak. Harapan saya dengan adanya kolaborasi yang berkesinambungan antara masyarakat khususnya pemuda, kemudian di desa pemerintah desanya, kemudian dari kementerian ataupun melalui dinas-dinas di kabupaten, itu bisa memberikan sebuah sistem yang akan membuat wisata itu bernilai
bertahan lama, jangka panjang, sustainable, berkelanjutan. Lamun seorang saudara mati karukun lebih ka cicit kudu ngerasakeun gitu. Eta ulah nepikeun ka ayeuna haneut kuku. Wah, rame keluar pertama belum rame. Bulan hareup sepi, nggak ada pengunjung. Nah, itulah fungsinya kolaborasi itu, ide-ide atau wahana-wahana baru. Oke. Konsep modal itu akan menjadi kesinambungan yang terus sustainable dari masyarakat, kemudian pemerintah di desa, dan pemerintah daerah kabupaten provinsi seperti itu. Jadi Andang AA ini mengenal dunia pariwisata di luar dari daerah. Betul. Banyak mengenal lah ya. Alhamdulillah. Bagaimana cara istilahnya memajukan dan bagaimana cara menjaga. Nah gini ya, di dalam SDA itu kadang-kadang gitu kan, dalam suatu pembangunan berarti memerlukan sebuah ada yang harus kita buang. Nah, bagaimana cara mengatasi hal seperti itu agar tidak berdampak merusak lingkungan? Apa contohnya? Buang. Misalkan gini, Orangnya apa sampahnya nih? misalkan kita pengen ngebangun ini tapi kita harus ngebuang banyak pohon. Oh, gitu. Ya kan, tapi kan dalam hal itu pohon itu memang suatu tanaman yang memang untuk memperkuat tanah. Betul, paham. Oke, saya jawab. Di dunia ini dalam rotasinya atau dalam konsep kehidupan dalam berlingkungan atau kehidupan beragama, tetap kita harus menjaga keseimbangan.
Kang Dang, mohon maaf nih, kemarin konten kita terganggu karena cuaca yang nggak mendukung. Oh iya. Hujan ya. Memang musim hujan ini kan. Iya. Oke, Kang Dang, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin nih tentang dampak lingkungan yang diambilkan dari pariwisata. Iya. Apa aja sih? Apakah ada atau enggak sih? Sebetulnya begini, Kang Riki, tergantung dari jenis wisata apa yang disuguhkan atau yang ditampilkan. Sebetulnya kalau memang dari sisi masyarakat untuk memaintain ataupun memberikan nilai tambah terhadap pemandangan ataupun sebuah objek tidak terlalu merusak, artinya tinggal membikinkan misalkan begini terasering ya, terasering tinggal dibuatkan tempat duduk untuk pemandangan atau tempat spot-spot foto, sebetulnya tidak berdampak yang signifikan terhadap efek lingkungan. Misalkan efek lingkungan itu kan pencemaran, kemudian polusi udara, polusi suara, itu kan salah satu efek yang secara langsung imbasnya terhadap lingkungan. Sejauh ini wisata yang ada di Majalengka, khususnya di Sindangwangi, itu memang menyuguhkan alam yang sudah dihadiahkan oleh Tuhan. Allah memberikan landscape kepada Majalengka, ya khususnya Sindangwangi itu, ya tinggal ditambah sisi ekonominya sedikit gitu kan, sehingga tidak berdampak secara masif terhadap lingkungan. Nah, apakah dalam pembentukan daerah wisata itu melibatkan memang orang-orang yang memang ahli di bidangnya, seperti misalkan tidak merusak lingkungan atau seperti apa gitu kan? Betul. Ya, untuk pembuatan sebuah objek wisata biasanya itu memakai beberapa konsultan. Yang pertama terkait konsultan bangunan, kaitannya dengan kontur dari objek wisata. Misalkan begitu topografinya miring, tentu harus ada konsultan bangunan supaya bangunan tersebut layak dipakai, layak dipandang, dan juga layak untuk dijangka dalam jangka panjang. Seperti itu kan. Jadi tidak, pada saat regenerasi itu tidak ada musibah untuk masyarakat gitu ya? Betul, efek samping dari pembangunan ataupun penambahan nilai terhadap unsur wisatanya itu tidak merusak secara lingkungan. Tatanan lingkungan. Kemudian bertahan lama, sustainable, kontinuitas, tidak berdampak, bahkan positif terhadap yang pertama tadi kemarin kita bicara masalah ekonomi. Efek samping dari pembangunan terhadap objek wisata. Kedepannya tentu diharapkan perlu adanya penambahan mohon maaf, bukan objek tapi wahana-wahana untuk menambah daya tarik sehingga si pengunjung itu tidak bosan. Betul. Untuk daya tarik wisata lokal ataupun dari luar daerah. Berarti ada perkembangan ke depannya yang lebih baik gitu. Betul. Karena begini, wisata itu salah satu sektor ekonomi yang itu harganya gelap kan. Karena ini kita masuk ke dalam ranah kepuasan batin. Iya. Kalau kita udah senang, misalkan senang pohon atau senang sesuatu yang tidak ada di supermarket, gitu kan, itu harganya berapa kan menurut saya kan? Nggak ada kan? Kalau beras kan 1 kilo misalkan 10.000. Tapi kalau kita masuk berenang, kemudian melihat pemandangan, ada harganya nggak? Tidak ada harganya. Itulah. Jadi untuk kepuasan batin ya. Kepuasan batin. Nah, dalam hal itu gini, Oke, dalam hal itu yang bertanggung jawab itu mulai dari pemerintah sampai masyarakat atau gimana? Apa memang perseorangan yang mempunyai objek wisata tersebut? Gini kan, ada beberapa objek wisata itu memang punya perorangan, ada juga yang itu punya lingkungan, dan bahkan ada yang punya perhutani atau punya beberapa pihak-pihak lain yang punya spot-spot wisata atau yang estetik untuk jadi objek wisata. Seperti itu kan. Akhirnya di situ kan muncul pengelola. Pengelola itu manajemen atau orang yang bertanggung jawab terhadap objek wisata tersebut, dari mulai maintenance, pemeliharaan, kemudian juga operasional, termasuk juga nanti bagian cash flow keuangan. Seperti itu nanti hasil retribusi ataupun hasil dari pendapatan wisata tersebut, apakah larinya ke perorangan atau ke warga masyarakat mana yang nusakirana nggak butuhkan lah gitu. Berarti kan aya wisata kan manfaat ke warga masyarakat, warga keneh gitu kan, di warga kan warga. Itulah konsep. Lagi Kang Dang,
tujuan gitu kan, atau enggak market yang dituju ya kan di wisata Sindangwangi ini, untuk anak-anak kah, untuk remaja kah, untuk orang tua kah, atau memang untuk semua kalangan? Karena saya lihat banyak spot di sini yang memang memanjakan untuk anak-anak muda gitu kan, untuk selfie ya kan, untuk fotografi gitu kan. Betul. Itu sih apa sih tujuannya, marketnya kemana gitu? Mun orang bicara market ya, market share ya, kayak tanah ya, yang saha sih objek wisata aja dan Cokroyo, kayak kolam renang, terasering, kemudian ada curug, ada lagi telaga misalkan. Nah itu nanti bisa untuk beberapa kalangan, termasuk juga kita menyentuh semua segmen kan. Khususnya di Sindangwangi itu beberapa kayak kolam renang, ada kolam renang anak, ada kolam renang dewasa, kemudian ada juga nanti bisa saya sebutkan lah satu persatu. Misalkan sebut saja, misalkan ada di desa Lengkong itu sendiri, ada Lengkong Kulon itu ada curug Kiara Danu, misalkan ada menyajikan kolam renang, ada yang dangkal untuk anak kecil, yang dalam untuk yang dewasa, yang orang tuanya bisa untuk rekreasi. Muncak sunan nama naon potram lah, liliwetan itu ada juga turut telaga pancar, ada juga pacaten di perkemahan seperti itu yang diperuntukkan untuk siswa-siswa ya dalam berkemah. Nah ada juga telaga herang ya, telaga herang kan memang untuk apa, perahu, naik perahu, kemudian mancing atau sekedar kita selfie, pemandangan yang eksotis. Jadi sebetulnya semua kalangan disentuh gitu loh, termasuk yang di belakang Kang Riki ya. Ini kan kalau dilihat secara sekilas kan itu seperti kepala kuda. Ini gunung apa ini namanya? Namanya Gunung Kuda. Gunung Kuda. Karena memang bentuknya seperti kepala kuda. Iya gitu kan. Nanti kita cerita lebih banyak. Itu Gunung Kuda itu salah satu wisata juga. Wisata juga ya. Betul. Nanti industri wisata. Karena di situ banyak penambangan untuk apa namanya tuh, limestone, batu yang biasa digunakan untuk urukan. Menguruk misalkan yang cepong diuruk, dan itu juga kan spotnya indah untuk dibuat wisata. Termasuk ini nih. Nah ini yang kita bijak ini urugannya dari sana. Urugan dari sana. Dari Gunung Kuda. Gitu kan. Mungkin harapan saya nih Kang Dang ya, setelah kemarin saya berjalan-jalan di wisata yang ada di Sindangwangi, khususnya di Lengkong Wetan, saya harapkan next ke depannya ada juga khusus untuk disabilitas gitu ya, karena saya lihat ini belum ada sebuah alur untuk disabilitas. Trek mungkin ya, jalur untuk disabilitas, difabel, kaum difabel ya, segala macam. Karena itu juga kan harus kita sentuh juga, karena mereka juga pengen merasakan yang namanya healing. Karena healing itu bukan kebutuhan orang. Karena healing itu penting. Begini Kang, itu salah satu masukan yang luar biasa, yang jenius sekali, brilian. Ketika kita sondingkan ke pengelola, kemudian juga kepada pemerintah setempat atau yang berkepentingan stakeholder di situ, bahwasannya memang perlu adanya jalur ataupun trek untuk kaum difabel, misalkan yang mohon maaf penyandang cacat gitu kan, yang tidak bisa berjalan sempurna gitu, pakai itek dan karena itu Kang, kena aya jalan memang istilahnya ngarah nyentuh kakabehan anak. Betul. Gitu kan. Semua orang, semua kalangan, semua usia dari A sampai Z, 1 sampai 10 bisa merasakan keindahan alam yang ada di kepuasan batin. Jadi bukan ilusi dan bukan halusinasi, tapi ini adalah sebuah bentuk dari kebersamaan, ukhuwah. Nanti kalau kita ngobrol panjang akan masuk ke sana nanti. Bagaimana wisata itu mempersatukan kita semua. Nah, saya ingin bertanya sedikit nih tentang sejarah yang ada di sini, karena kemarin saya melihat danau yang air bening banget. Ya kan? Danau apa sih itu? Danau yang bening sebelah sana ya, mungkin di belakang kamera ada yang bisa terlihat dari sini. Telaga Herang bukan? Iya betul, Telaga Herang. Itu yang banyak ikannya yang terlihat bening banget itu. Bening banget ya. Sedikit cerita mengenai Telaga Herang itu akan kita bahas di konten berikutnya ya kan, supaya kita nanti syutingnya di sana aja langsung. Jadi langsung on the spot, langsung. Cuman sebagai gambaran, Telaga Herang itu telaga yang unik kan. Uniknya di mana tuh? Uniknya itu di saat musim hujan tidak kebanjiran,
di saat musim kering tidak kekeringan. Dan kenapa namanya Telaga Herang? Herang itu bahasa Sunda kan? Iya. Herang, Artinya? herang itu jernih, Jernih. Bening ya. bening. Nah, gitu bening. Jadi itu telaga. Antum kalau misalkan terjun Kang, masuk ke dalam dasar itu, memang terlihatnya dangkal. Tapi kalau udah masuk, masya Allah, dalam misalnya Dalam. 12 sampai 20 meter kedalaman Telaga Herang itu. Nah, kemarin kan karena saya cuman melihat hanya Sekilas ya? Sekilas. Lewat ya kemarin. Nah, mungkin besok saya pengen lebih tahu banyak tentang Telaga Herang, on the spot ke sana. Dan mungkin pada sore hari ini saya cukupkan podcast pada sore hari ini sekian dulu, Ya. biar orang pada penasaran kita Iya mengikuti dong. podcast besok selanjutnya. Besok Iya. bisa kita lihat cuaca ya. Oke. Karena Telaga Herang itu harus dilihat pada saat matahari terang, pagi hari lebih bagus supaya ikan-ikan terlihat jelas. jelas. Dan juga kita bisa kepada netizen atau YouTubers ya, dari channel Endang Entertainment ini bisa melihat langsung, oh ternyata Telaga Herang itu memang herang. Bukan cuman kita Telaga Herang, tapi langsung on the spot Telaga Herang memang penting. Bisa tembus mata ngelihat ke bawah. Betul sekali Kang. Pesan saya pada sore hari ini yaitu jagalah alam untuk kebaikan kita ke depannya. Mungkin itu pesannya, setuju ya? Betul, sangat Nah. setuju sekali, karena dengan alam itu kita bisa mendapat hikmah dan manfaat melalui pemandangan dan bisa dijadikan sebagai wisata tempat kita healing. Oke. Jadi teman-teman pecinta YouTube channel Endang Entertainment, jangan lupa nonton terus, pantengin kita terus, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel kita terus berkembang. Subscribe jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.